Ndak wong itu keset. Lari ning ora ngaji ngok. Paham toh bahasa Jawa? Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib atas saben-saben wong mukallaf. Wong mukallaf itu wong sing wis akil balik. Sampeyan terus kebacut mukallaf. Terlanjur mukallaf. Akil balik itu nek laki-laki berapa? Kira-kira berapa? Laki-laki. Akil balik. Tergantung kalau sudah rata-rata itu loh sekarang rata-rata udah ini akil balik. 17. Kok mosok 17 akil balik? 17 ya telat. 17 ya telat wisan. Iya, 13 lulus SD itu loh akil balik. Sekarang posture wong lulus SD kan harus gede-gede. Harus gede. Iya sekarang udah gede. Sudah gede loh sekarang itu. Karena pengaruh lingkungan gitu loh saya ini. SD itu lagi SD kelas 5 itu rata-rata nek perempuan sudah kelas 5. Kelas 5 kelas 6 itu rata-rata sudah. Laki-laki ya memang ya kisaran 13 itu loh, baru lulus SD SMP terus mulai bisa pubertas wis. Lah kalau orang dulu ketika seseorang sudah sampai pada akil balik ini dituntut mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Dituntut untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Ora kaya sampeyan wis tuwa wis Pak entek danane. Urip. Kayak gitu. Ya tuntutannya kayak gitu. Nek cara agama. Sehingga ketika wong itu dari akil balik sudah mampu untuk mandiri. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Positifnya lebih banyak. Presentasinya kayak gitu. Positifnya, nilai positifnya lebih banyak. Belah saya kira umur 13 dia sudah bisa mandiri, paling tidak dia ada aktivitas positif kan. Luar biasa. Itu nek cara orang-orang pendidikan di Timur Tengah memang kayak gitu. Orang-orang yang memang dekat dengan syariat. Kecuali ya kebutuhan seseorang iki mau ya, oleh njaluk manakala seseorang iki mau sibuk dengan pendidikan. Sibuk dengan pendidikan. Sibuk loh, yang namanya sibuk itu ya hari-hari tanpa ada kejaba pendidikan. Ya pondok ngaji terus. Ya lu wong tua ora. Jadi S3 masih. Nah, aku ini sibuk ora. Enggak, saya juga ada sendiri. Nek kowe iki isih sibuk tenanan ora apa-apa ya wong tua. Tapi ketika sibuk lho. Jangan gawe kesibukan. Ya lah? Kami benar-benar sibuk. Apa-apa. Tapi nek sampean nang kene daripada nganggur lah. Ya ora dadi. Karena ilmu adalah kebutuhan. Pengetahuan itu kan kebutuhan. Semakin tahu, semakin arep mendekati yang selamat.
Semakin tahu semakin selamat, semakin tahu semakin selamat. Nek semakin tahu dengan pengetahuan umum semakin selamat nenggone lahiriahnya. Nenggone ekonomi ini semakin akan selamat, gitu kan? Tapi semakin tahu dengan ilmu agama semakin selamat rohnya. Ruwe semakin selamat. Jadi sampeyanku saya mempeng, ruwe saya aman. Ruwe saya aman, roh saya aman. Wis saya mempeng sekolah, yo ekonomimu saya aman. Jasadmu saya aman. Jasadnya aman. Tapi apa sampeyan pengamanannya cukup nang jasad itu? Ya, kita kan nggak cukup toh. Makan terus. Tapi rohani ini jarang-jarang dikasih makan. Jamil ramakan kuat berapa hari kamu? Seharian serah kuat ya. Bisa kuat orang sehari semalam 24 jam nggak makan kuat. Belum pernah coba. Berarti nggak kuat berarti. Karena harus makan. Kuat ora kowe? Enggak. Ora kuat sehari semalam. Itu lahir ya. Nek batin kuat ora? Sehari semalam nggak ngaji kayak gitu. Wah kuat. Jangan kok sehari semalam tahun-tahun. Nek Jamil lahirnya sehari semalam nggak makan, akhirnya apa? Mati. Lemes. Ya lemes. Nek 3 hari kowe ra mangan sampai 1 minggu mati kowe. Gitu kan? Logikanya kayak gitu. Kan ketika batinnya kita itu sehari nggak makan, seminggu nggak makan, Nah, sehingga ketika di antara salah satu ruh dan jasad ini kok tidak seimbang dalam kehidupannya, suplai energinya itu mau kurang, nah, maka menimbulkan ketidakstabilan yang di kehidupan. Orang stabil. Sekalipun kue ngarani kepenak, wah aku penak. Itu namanya justifikasi koyo. Jadi ketika tidak ada keseimbangan dalam suplai makanan, nutrisinya itu mau tidak seimbang. Lahiriahnya banyak, suplai nutrisinya, batiniahnya kok tidak. Maka labil. Ketika labil ini kok diarani kepenak, maka itu namanya justifikasi. Karena itu telah pembenaran. Kowe kok ngarani urip enak mel. Kowe ya justice dhewe. Nah, enak meng dalam segi ucapannya, tapi batiniahnya ora enak. Karena apa? Karena rohnya semaput. Nutrisi ini tahu. Ibadah itu jadi ibadah kebaikan itu kan nutrisi, istilah batinnya. Sehingga ketika sudah akil balik, iku mau dituntut untuk mampu memberikan kemandirian nengone fisike, kemandirian nengone batinnya. Bene bisa mempunyai kehidupan yang stabil. Nek jenenge stabil ngono kuwi itu benar-benar penak. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi memang kenyataannya itu mau dohir batin ya penak. Ngene iki. Dohire ya penak kowe, batinmu ya penak tenan. Ora mung sekedar pahire tok penak, wah penake ngene. Ha ngapusi iku jenenge. Ngene lagi ya. Cara pandangan orang-orang ahli agama, ahli syariat.
gundah gulana hati. Tidak. Ya hati jenenge namanya kurang nutrisi. Kurang nutrisi iku cara kasare kurang pangan lho. Heeh. Cara kasare kurang nutrisi, kurang pangan. Kurang pangan lahir yo elek, kurang pangan batin yo elek. Tapi nek jenenge lahire fisike warak, ruwe nutrisi batin yo warak, wah itu mesti kowe penak urip mesti. Itu sepenak. Penak tenanan ora mung penak-penakan, penak. Ning ngene akhir zaman itu menurut Imam Ghazali, sinyalemen ini sudah 1400 sekian tahun yang lalu karena mendasari dawuh Kanjeng Rasul bahwa dengan akhir zaman itu akan muncul apa? Wong sing mabuk tapi tidak rumangsa. Wong semaput, wong loro tapi ora rumangsa. Lha dadi wong semaput ora rumangsa semaput. Wong loro ora rumangsa. Ya antara lain. Karena banyaknya orang menjustis pada dirinya, dirinya itu mau duwe kehidupan yang enak. Padahal orang enak. Nah, apa yang kemudian muncul ketika kelabilan dalam salah satu iki mau suplai mau iku adalah pilih nutrisi lahir full, nutrisi batin full. Ini yang muncul ya, tidak hanya orang kepenak tok. Dan kini akan banyak sekali bermunculan penyakit-penyakit. Antara lain, bermunculan antara lain itu sih munculan kaya dini sifat hasud. Nah, hasute muncul. Hasud itu apa? Iri dan iri, ya dah. Riya, pamer, menyombongkan diri. Sum'ah, seneng nek dirimu terkenal. Gitu. Nek diilu-ilukan. Itu bagian dari penyakit hati. Nah, itu banyak sekali bermunculan. Yang mana penyakit-penyakit hati ini manakala dirawat. Penyakit kok dirawat. Ini ngerusak-ngerusak no eksistensi manusia. Ketika ada orang punya penyakit hasud, gitu kan? Kemudian ini tidak kemudian disembuhkan, maka dampaknya nengone kehidupannya, dampak negatifnya. Hasud itu neng bibi ora enak itu. Kancane tuku motor, itu hasud. HP anyar hasud. Bajune anyar hasud. Nah, ora enak uripe wong kayak gitu. Wong sing dirundung penyakit itu ora penak hidupe. Ora. Wong kepinginan kayak penginan lah. Bahasanya yang paling sederhana. Ketika penyakit kepinginan itu mau apa? Bertengger ning hati kita, hati awake dhewe. Maka tidak penak. Ora ono uripe wong kasut iku penak. Wong kepinginan kok penak. Ora ono uripe wong sombong riak iku mau kok enak, tidak ada. Tidak ada. Dan dinggon wong sombong ora enak. Gitu kan? Makanya ada perlu suplai nutrisi iku mau diharapkan untuk bisa seimbang dan balance. Perjalanan hidup ini mau dalam kondisi kaya ngopo terjale jalur sing akan kita lalui ketika seimbang kehidupannya, itu mesti perjalanannya lebih.
Arep midun munggah midun. Banyak cobaan. Taruhlah kayak gitu kan. Kehidupan itu dicoba ini. Selesai dicoba lagi, selesai dicoba lagi. Penak lah kita menerima persoalan. Sekalipun sampai terjun bebas ngono ya penak ngono lho uripe. Nah, itu loh. Itu yang kemudian kayak menurutku nggak ada perhatian, nggak banyak diperhatikan. Terus yang penting aku urip, duit, layak gitu. Ya, ini konsep seperti itu, nek cara ilmu itu kurang bisa maksimal menikmati dunia. Ora iso menikmati dunia dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, masih banyak potensi yang ditinggalkan, urung bisa dinikmati. Luar biasa ini. Lain awake dhewe kudu nutrisi batin kudu terus gitu lho, Dik. Jelas awake dhewe. Yo nek salat wajib paling tidak qobliyah ba'diyah dilakoni. Biar nang sholat qobliyah ba'diyah. Syukur malam nambah nutrisi lah. Ndonga nek ben sehat. Ngono lho, ora mung turu wae sampean bengi. Oh, minimal 2 rakaat mil. 2 rakaat minimal per malam. Benar. Batinnya kuat. Iya. Tambidit ya kuat. Iya dah. Loh, kita kan kadang dihadapkan pada kondisi seperti itu, teman. Kondisi pasrah duwe tenan. Wong itu kadang duwe, kadang ora. Gitu kan? Kadang duwe, kadang ora. Ya nek pas duwe. Nek pasrah duwe. Ngono. Nek orang bijak kayak ngandake definisi orang kaya itu ketika sama cara mensikapinya manakala ada dan tidak ada. Mangger podo iso cara mensikapinya podo. Sugih bisa. Ngono ya. Nek kowe ketika duwe duit, wah, nek ra duwe duit menang. Ini masalah dalam hidupnya bermasalah. Ngono deh. Jadi ambian itu nek duit ra duit tetap senang nanti. Ya tuntutannya agama ngono. Maka dari itu, kita neng kene arep dikenalkan dengan sifat-sifat Gusti Allah. Nah, bene apa ketika dalam kondisi awake dhewe iku mau lagi di bawah. Iki mau tidak melibatkan Gusti Allah, tidak melibatkan agama, tidak ngorbanke akidah. Cara gampangane ngono iki, Dik. Tidak ngorbanke akidah. Kadang-kadang awake dhewe tidak waspada korban akidah. Wah, aku ki wis ngene-ngene kok ora lancar-lancar. Iya dah? Wah, aku ki wis jamaah wis. Mujahadah ya wis. Baca sholawat ya wis akeh. Uripe yo ngene malah tambah melarat. Iya dah? Kadang-kadang sing kayak gitu. Inilah padha karo ngorban akidah itu. Nah, dia tidak melihat lebih luas lagi. Ngono lho. Ngapa sebabnya aku kok iso kaya ngene? Nah, kita akan dikenalkan dengan beberapa sifat yang harus kita ketahui
yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa-apa ora dikorbanke akidah. Terus ke wajib atas wong mukallaf